الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada sebuah pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah. Kemudian ada seseorang yang terusik dengan hal itu hingga dia berniat untuk menebang pohon itu. Lantas dia pun datang dengan perasaan marah karena Allah dan hendak menebang pohon tersebut. Akan tetapi syaitan itu tidak tinggal diam dan membiarkan orang itu melakukannya. Lantas syaitan itu menemui orang itu dengan menjelma dalam wujud manusia. Apa yang ingin engkau lakukan? Tanya syaitan kepada orang itu. Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini, jawab orang itu. Jadi engkau tidak ikut-ikutan memuja pohon ini? Lantas apa ruginya buat engkau jika ada orang yang menyembah dan memuja-muja pohon ini? Kata syaitan. Sungguh saya akan tetap menebangnya, kata orang itu. Begini saja, saya akan memberimu sesuatu yang lebih baik asalkan engkau tidak menebang pohon ini. Saya akan memberimu uang 2 dinar setiap hari. Engkau akan mendapati uang 2 dinar itu di bawah bantalmu setiap pagi, kata syaitan. Siapa yang memberi dan menjamin hal itu? Tanya orang tersebut. Saya, jawab syaitan. Lantas dia pun kembali pulang dan membatalkan niatnya untuk menebang pohon itu. Benar saja, pada pagi harinya dia mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Akan tetapi pada hari berikutnya dia tidak lagi mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Dia pun marah dan segera bergegas pergi untuk menebang pohon tersebut. Lantas syaitan kembali menemuinya dengan menjelma dalam wujud manusia yang sama seperti yang pertama. Apa yang akan engkau lakukan? Tanya syaitan kepadanya. Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini, jawabnya. Tidak bisa. Engkau tidak bisa melakukan hal itu, kata syaitan kepadanya. Lantas dia tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. Lalu syaitan membanting orang itu dan mencekiknya hingga hampir mati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah engkau siapa saya? Saya syaitan. Pada kali pertama engkau datang untuk menebang pohon ini, engkau melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakitimu. Lalu saya mengiming-imingi uang 2 dinar dan engkau pun menerimanya dan mengurungkan niatmu menebang pohon ini. Ketika engkau tidak lagi mendapati uang 2 dinar tersebut, lantas engkau datang untuk menebang pohon ini. Tapi tidak lagi karena Allah, namun karena uang 2 dinar, sehingga kali ini saya dapat mengalahkan, kata syaitan kepadanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam cerita ini, dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat penting. Bahwasanya tatkala niat yang benar, niat yang baik yaitu lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah senantiasa akan membersamai kita. Allah akan senantiasa menolong kita. Allah akan senantiasa membantu kita. Maka jangan pernah khawatir ketika kita memiliki tujuan, ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki impian, jangan pernah menganggap itu hal yang mustahil. Selama kita mau berusaha, selama niat kita baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya
Setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini ada sebabnya, atau asbabul wurud, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais. Bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Allahu Akbar. Niat merupakan syarat yang layak diterima atau tidaknya amal perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan amalan yang mubah seperti makan, minum, dan kerja, memang kerja kewajiban kita. Akan tetapi tatkala tidak diniatkan karena Allah, maka hanya akan bernilai duniawi. Makan minum hanya dapat menghilangkan lapar dan dahaga. Kerja hanya untuk mendapatkan harta. Allahu Akbar. Tatkala tidak diniatkan ibadah lillah, maka tidak bernilai akhirat. Tidak mendapat pahala karena Allah, hanya bernilai duniawi. Akan tetapi karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka makan minum itu tidak hanya untuk menghilangkan lapar dan dahaga, tetapi akan bernilai ibadah dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Tatkala kita bekerja, berangkat di pagi hari dan mungkin pulang juga di petang hari, pergi petang, datang pun pulang pun petang. Tatkala diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya selaku sebagai hamba, maka di situ Allah akan berikan keberkahannya. Allah akan berikan kekuatan kepadanya dan Allah akan berikan nilai pahala ganjaran yang besar. Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka perbaikilah niat kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Gantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Gantungkan impian kita setinggi mungkin dan raihlah dengan usaha kita, dengan doa kita dan niat yang mantap karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang memiliki niat yang besar, ternyata Allah berikan kemampuan yang besar juga. Allahu Akbar, walillahilhamd. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.